kurang berapa orang ini, Ronald? Kurang 5 orang, Pak. 5 orang ya, ditunggu dulu sebentar. Sudah, saya mulai aja ya, sambil menunggu yang belum masuk, belum bergabung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Pagi ini kita teruskan dengan bab berikutnya, tapi sebetulnya ini ya, ini waktunya kuis sebetulnya ya. Hari ini atau besok itu waktunya kuis, tapi karena saya belum memberitahu ya akhirnya nggak apa-apa. Sebagai gantinya, saya minta tugas-tugas yang kemarin-kemarin, terutama 2 ya, yang ekstraksi yang terakhir ya, yang di bagian terakhir, dan yang absorpsi yang bagian terakhir itu ada tugas lah, katakan begitu, itu dicoba dikerjakan, terus dikumpulkan ke saya, dikirimkan ke saya melalui Ronald barangkali ya. Izin bertanya Pak, itu yang dikumpulkan itu Pak semuanya Pak, dari individu sama tugas kelompok atau tugas kelompok aja Pak? Oh enggak, semua. Ya Pak, baiklah Pak. Itu gini, kalau besok misalnya saya adakan kuis itu saya kira nggak tepat lah ya. Mungkin minggu depan baru kita kuis nggak apa-apa, tapi kalau besok saya beritahu sekarang kok kurang tepat ya, kurang persiapan nanti. Maka untuk minggu depan itu baru kita kuis, bahannya barangkali hanya yang absorpsi dan yang ekstraksi, mungkin begitu ya. Kalau saudara-saudara bisa mengerjakan tugas, saya kira insya Allah kuisnya nanti juga bisa dikerjakan dengan baik. Jadi nanti
kuisnya itu itu mirip-mirip dengan yang di tugas itu, tetapi mungkin angka-angkanya yang saya ubah gitu namanya ya. Makanya siapkan tugas itu, kerjakan sebaik-baiknya. Kalau yang tugas kelompok ya silakan dikerjakan, tapi nanti dipelajari, jangan hanya nunut nunut nama ya. Dipelajari betul sehingga nanti pada waktu kuis itu bisa mengerjakan dengan baik. Oke, itu barangkali informasi awal. Untuk selanjutnya saya langsung aja masuk ke humidifikasi dan dehumidifikasi, khususnya ini humidifikasi ya, khususnya. Humidifikasi. Di humidifikasi dan dehumidifikasi judulnya, tapi kita lebih banyak bicara tentang humidifikasi. Jadi di pengantar ini, atau barangkali saudara-saudara bisa mendapatkan materi ini ya, humidifikasi dan dehumidifikasi. Ronat? Sudah mendapatkan materi ini, teman-teman? Iya udah Pak, udah aku kirim ke kelas juga Pak. Oh begitu. Enggak, sebelumnya sudah pernah ada materi ini yang disampaikan oleh dosen lain misalnya di mata kuliah yang lain. Oh, di praktikum ya. Di praktikum UTK 2 itu ada humidifikasi dan dehumidifikasi. Ya, mudah-mudahan ini nambah sedikit pengetahuan saudara tentang humidifikasi dan dehumidifikasi ini. Jadi humidifikasi itu sebetulnya hanya pelembapan udara. Sedangkan dehumidifikasi itu adalah pengeringan udara. Nah, sekarang udara lembab itu sebetulnya adalah udara yang mengandung uap air di dalamnya. Jadi hampir semua udara yang ada di sekitar kita itu mempunyai kandungan uap air. Ya. Sebelum masuk ke berikutnya, saya ingin tanya dulu. Kalau kira-kira tanda-tanda udara itu lembab, apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ayo silakan. Udara lembab, udara kering. Atau saya tanya dulu aja begini. Antara Surabaya, ya, udara di sekitar Surabaya, dengan udara di sekitar Malang, itu kira-kira lembab yang mana? Malang, Pak. Malang Pak. Lembab Malang. Malang. Tanda-tandanya apa? Kok lembab? Itu Pak, menurut saya, izin menjawab Pak, kalau menurut saya itu seperti ada uap airnya begitu Pak. Seperti ada uap airnya. Nah, yang bisa dilihat apa? Yang bisa diamati? Kalau seperti ada uap airnya, kalau saya kan di sini kontrak ya Pak. Kalau di kontrakan saya itu bangunannya kayak lembab gitu, jadi di temboknya itu kayak seperti ada airnya gitu Pak. Kalau begitu. Di temboknya Pak. Gitu. Dipegang itu kayak basah gitu Pak. Oh, basah begitu. Di temboknya ya? Iya. Kalau udaranya? Ya itu Pak, karena udaranya lembab itu jadi temboknya agak basah gitu Pak. Oh begitu. Yang lain ada yang tidak setuju? Atau setuju? Malang dengan Surabaya lebih lembab Malang udaranya. Setuju semua? Izin menjawab Pak, setuju Pak. Oh setuju ya? Setuju. Kalau Malang dengan Batu, kira-kira yang lebih lembab yang mana?
Kota Batu sama Kota Malang. Ada yang jawab? Batu dengan Malang dijawab aja, salah nggak apa-apa. Izin Ini nggak ada. menjawab, Pak. Ya, Gilwi. Kalau dari saya, insya Allah Batu ya, Pak ya. Kan karena kalau Malang sama Batu itu lebih dingin di sana gitu loh, Pak. Oh, gitu. Jadi Ya. otomatis sepertinya juga lebih lembab di sana seperti itu. Terima kasih, Begitu. Pak. Iya. Sekarang kalau di daerah kutub dengan di Indonesia lebih lembab mana kira-kira? Daerah kutub dengan di Indonesia. Ada yang jawab? Jawab aja nggak apa-apa. Seperti yang lain-lain tadi jawab aja. Nggak ada konsekuensinya Sepertinya apa-apa. di kutub, Pak. Tapi saya belum pernah ke kutub, Pak. Wih, iya. Ya, sepertinya di kutub lebih lembab daripada di Indonesia, di Katulistiwa, katakan begitu ya. Di dalam lemari es, kulkas, dengan di luarnya lebih lembab mana? Di dalam lemari es, Pak. Lemari es. Iya, jadi ini ada yang kebalik ini. Semua tadi itu jawaban saudara semuanya kebalik. Jadi sebetulnya saya kembali ke yang lemari es ya. Lemari es, udara di dalam lemari es itu sebetulnya udaranya kering ya dibanding dengan yang di luar. Karena uap airnya itu akan terserap ke pressure, ke bagian yang dingin. Ya. Sehingga udaranya itu lebih kering. Oh, yang lebih anu lagi ya, ruangan ber-AC dengan ruangan tidak ber-AC. Lembab yang mana? Jadi yang lebih lembab yang tidak ber-AC ya, yang ber-AC adalah yang kering, udara kering. Sama dengan yang di dalam kulkas tadi, itu memang dingin memang, cuma kandungan uap airnya di dalam udara tadi itu sangat kecil. Jadi relatif kering kalau di dalam kulkas atau di AC tadi. Ya. Karena di AC itu sebetulnya pada waktu udaranya masuk, itu mengandung uap air banyak, kemudian dikondensasi uap airnya. Dikondensasi, sehingga yang lolos itu yang udara kering saja, embunnya diturunkan, dikeluarkan menjadi titik-titik air yang keluar dari AC tadi. Itu kalau AC dengan kulkas. Sekarang kalau Indonesia dengan kutub ya, di kutub itu memang banyak es, tetapi udaranya itu kering karena uap airnya menjadi es semua, menjadi salju. Ya. Jadi udaranya kering. Makanya kalau di orang-orang yang main ski dan sebagainya itu menggunakan pelembab ya. Di kulit-kulitnya dikasih pelembab. Di samping dikasih sunblock juga ke pelembab ya. Orang yang bekerja di tempat ber-AC, terutama yang cewek-cewek ini, itu biasanya kulitnya menjadi kering, maka perlu ditambahkan pelembab, perlu dilapisi oleh pelembab. Seperti itu. Sekarang kalau Malang dengan Surabaya, maka kalau kita ukur dengan benar, itu sebetulnya Surabaya lebih lembab daripada Malang. Nanti dibuktikan dengan buktinya, sebetulnya yang paling kasat mata, paling kelihatan itu adalah kalau di Surabaya, itu kita sering ongkep ya, sumuk, kemudian keluar keringat. Ya. Itu menandakan bahwa
udaranya itu relatif lebih lembab. Pada waktu kita di Malang, itu juga sebetulnya tubuh kita mengeluarkan uap air dari pori-pori kulit kita, tetapi karena di Malang lebih kering daripada di Surabaya, maka pada waktu di Malang itu tidak keluar dalam bentuk cair, tetapi langsung terserap ke udara yang lebih kering, uap air dari keringat tadi. Tapi kalau di Surabaya, itu karena kandungan uap air di dalam udaranya itu relatif tinggi, sehingga yang keluar keringat kita di kulit itu menjadi cair, menjadi jenuh terus menjadi cair. Di Arab Saudi misalnya, itu di gurun itu kering, ya, panas dan kering, sehingga kita di sana sepertinya tidak berkeringat, karena keringat kita sebetulnya langsung terserap ke udara di sekitarnya. Maka kalau di Arab Saudi itu diberi pelembab, artinya diberi semprotan uap air, ya, uap air disemprotkan begitu ke jamaah kalau pada waktu haji dan sebagainya itu, supaya tidak terlalu kering, ya. Karena kalau terlalu kering kita bisa dehidrasi, bisa kehilangan terlalu banyak cairan di dalam tubuh melalui keringat tadi yang tidak kelihatan, ya. Keringatnya langsung teruapkan ke udara di sekitarnya karena udaranya kering. Batu dengan Malang itu lebih lembab Malang sebetulnya, ya. Kalau kita ukur itu akan lebih lembab Malang. Tetapi di Batu suhunya lebih tinggi, lebih rendah karena tempatnya lebih tinggi. Makin tinggi tempatnya itu suhunya akan makin rendah. Sehingga di sana di Batu itu kalau ada uap air yang jenuh itu turun menjadi, karena suhunya turun, maka dia turun menjadi kabut, ya, uap airnya. Jadi itu sudah mendekati jenuh atau uap airnya jenuh di dalam udaranya, maka turunnya menjadi kabut. Jadi tanda-tandanya udara itu lembab atau kering itu banyak faktor sebenarnya, bukan hanya suhu, bukan hanya karena dingin gitu ya, tetapi nanti bisa diukur. Jadi kalau namanya humidifikasi adalah melembabkan udara. Melembabkan itu bisa digunakan untuk macam-macam. Ada yang di pabrik farmasi, di pabrik jamur dan sebagainya itu kita menggunakan udara yang lembab untuk media atau untuk pengkondisian pertumbuhan bakteri, pertumbuhan enzim, pertumbuhan jamur dan sebagainya. Tetapi yang udara kering itu juga perlu diukur kelembabannya, mungkin untuk keperluan pengeringan padatan, pengeringan bijian dan sebagainya itu kita membutuhkan udara yang relatif kering. Digunakan cara metode dehumidifikasi, kemudian baru digunakan untuk pengeringan bijian, pengeringan padatan dan sebagainya. Itu sedikit pengantar, jadi jangan salah paham kalau udara yang dingin itu lembab. Adalah definisi. Ada namanya kelembapan, ya, seperti tadi kelembapan, humidity. H adalah kandungan uap air per satu satuan massa udara kering. Jadi jumlah massa uap air dibagi dengan satu satuan massa udara keringnya. Jadi kalau itu kilogram H2O per kilogram udara kering. Kalau dirumuskan dalam bentuk fungsi tekanan,
maka H itu sama dengan M dikalikan PA per MA, MB dikalikan P min PA. MA ini adalah berat molekul dari air, sedangkan MB itu berat molekul dari udara. Jadi air per udara. PA itu, yang PA kecil ini itu adalah tekanan total, tekanan parsial dari uap airnya. Kemudian P adalah tekanan totalnya. Jadi P min PA itu sebenarnya adalah PB, PB kecil ya, tekanan parsial udaranya. Jadi di sini H itu sama dengan berat molekul dari air dikalikan tekanan parsial airnya dibagi dengan berat molekul udara dikalikan tekanan parsial udaranya. P min PA ini tekanan parsial udara. Kalau dimasukkan MA dan MB-nya, MA-nya adalah 18, jadi berat molekulnya air 18, berat molekulnya udara 29, maka H menjadi 18 PA per 29 P min PA. Ini kelembapan humidity. Jadi dari persamaan ini kalau diketahui tekanan parsial uap airnya, maka hanya bisa dihitung. Istilah yang kedua yaitu udara jenuh, saturated air atau udara saturated. Adalah airnya berkesetimbangan dengan cairan airnya, liquidnya, ya, pada kondisi suhu dan tekanan tertentu. Pada keadaan ini, tekanan parsial uap air dalam campuran sama dengan tekanan uap air murni, PAS. Ya. Jadi, PA sama dengan PAS harusnya itu. Jadi, kalau dimasukkan ke rumus yang di atas tadi, maka HS itu adalah udara jenuhnya namanya. Jadi kelembapan udara jenuh maksudnya ya. Kelembapan udara yang jenuh itu sama dengan HS sama dengan 18 dikalikan PAS per 29 kalikan P min PAS. Jadi S ini adalah kelembapan udara kalau jenuh, ya, kalau jenuh. Kalau ini yang tidak jenuh, yang H. Nah dari situ maka ada istilah persen kelembapan. Persen kelembapan itu perbandingan dari kelembapan aktual dibagi kelembapan jenuhnya. Ya. HP sama dengan H per HS dikalikan 100%. Jadi kalau saudara buka ramalan cuaca, itu mesti ada apa relatif humidity ya, relatif humidity itu berapa persen misalnya. Jadi kalau udara di sekitar kita itu RH-nya, relatif humidity-nya itu di bawah 50%, itu biasanya kita anggap udara yang relatif kering. Tapi di atas 50% itu kita anggap sebagai udara yang basah. Nah, yang di atas 50% kemudian menuju 70% ke atas itu biasanya cenderung nanti akan hujan. Jadi biasanya kalau RH-nya itu sudah di atas 70%, suhunya turun sedikit lagi, itu akan menyebabkan turun hujan. Jadi uap airnya akan mengembun, kemudian turun dalam bentuk air hujan. Nah kalau air hujan es, kok sampai jadi es, nah itu mungkin suhunya yang di atas sana itu jauh lebih rendah lagi, itu akan menyebabkan titik-titik air yang berupa hujan tadi itu berubah menjadi es. Ya. Jadi kandungan uap air di dalam udara itu kalau sudah jenuh akan turun menjadi embun, kalau banyak akan menjadi turun hujan. Kalau suhunya lebih rendah lagi, maka turunnya menjadi hujan es. Ada dua istilah persen ini, yaitu persen kelembapan dan persen kelembapan relatif. Kalau persen kelembapan itu diberi notasi HP, itu perbandingan dari
kelembapan aktual dibagi dengan kelembapan saturated-nya, kelembapan jenuhnya, dikalikan 100%. Kalau yang HR ini, relative humidity, itu perbandingan tekanan parsial aktual dibagi dengan tekanan parsial saturated-nya, dikalikan 100%. Kalau dihitung nanti itu antara HP dengan HR itu akan hampir sama. Hitung-hitungannya akan hampir sama nanti. Hanya mungkin selisih sedikit-sedikit di angka, karena perhitungan. Kalau yang disebutkan di dalam ramalan cuaca, itu sebetulnya ini HR ini. Jadi kalau di sana bisa disebut RH, ya, RH, relative humidity. HR inilah yang kita sebut sebagai relative humidity, kelembapan relatif. Yang tadi saya berikan penjelasan bahwa kalau relative humidity-nya tinggi, mendekati 100%, maka mudah turun hujan. Jadi hujan itu kalau HR-nya sudah 100%, artinya itu sudah jenuh, ya. Sudah jenuh, maka akan menjadi embun, turun sebagai kabut atau sebagai titik-titik hujan. Kemudian ada titik embun. Titik embun itu di dew point, ya. Notasi TD adalah suhu di mana campuran uap air dan udara menjadi jenuh dan uap airnya mulai mengembun. Nah, jadi titik jenuh, titik embun itu adalah titik di mana uap airnya dalam campuran udara dan uap air itu mulai mengembun atau mulai mencair. Kemudian ada panas lembab. Panas lembab ini kalau di pembicaraan kita sebelum-sebelumnya itu mungkin di termodinamika misalnya, itu adalah semacam kapasitas panas dari udara yang lembab. Jadi kapasitas panas udara yang lembab, TS ini. Tapi di sini disebut sebagai panas lembab. Di TS dari campuran uap air udara adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu satuan massa campuran uap air udara tersebut sebesar 1 derajat satuan suhu. Ini adalah kapasitas panas lah, TS ini. Besarnya adalah TS sama dengan 1,005 plus 1,88 dikalikan dengan H. Hampir sama dengan rumusnya kapasitas panas, Cp sama dengan A plus BT plus CT kuadrat dan sebagainya, ya, kalau di kapasitas panas. Kalau di sini merupakan fungsi H, fungsi dari humidity. Jadi ada 1,005 plus 1,88 kalikan H, kalikan humidity-nya. Kemudian ada volume lembab. Volume lembab ini kalau di pembicaraan di termodinamika barangkali semacam volume spesifik, ya. Volume spesifik, ya. Kebalikan dari densitas, density. Kalau density kan kilogram per meter kubik, kalau di sini meter kubik per kilogram. Itu juga merupakan fungsi dari humidity dan suhu, ya, kalau di sini. Jadi volume lembab itu adalah semacam volume spesifik dari udara lembab. Itu sama dengan 2,83 kali 10 pangkat min 3 plus 4,56 kali 10 pangkat min 3 H. Terus kemudian keseluruhannya ini dikalikan dengan P. Satuannya meter kubik per kilogram udara kering. Selalu pembaginya itu udara kering, ya, udara kering. Kemudian volume jenuh. Volume jenuh ini adalah volume humid atau volume lembab apabila jenuh, ya, apabila udaranya jenuh. Jadi ada HS di sini, ya. Jadi HS tadi ini ada HS di atas tadi, ya. Udara jenuh itu HS, kelembapan udara jenuh.
Nah, kalau volume jenuh, maka sama rumusnya dengan ini, dengan di atasnya ini volume lembab, tetapi dikalikan dengan HS. Volume lembab itu VH sama dengan 2,83 kali 10 pangkat min 3, plus 4,56 kali 10 pangkat min 3, dikalikan H, dikalikan T. Kalau yang jenuh, sama angkanya, tapi dikalikan HS dan kalikan T. Yang berikutnya adalah entalpi lembab. Jadi entalpi lembab itu ya, kalau di termodinamika dulu itu H ya, H, delta H atau H itu sama dengan integral dari CP dikalikan delta T. Ya, seperti itu. Jadi di sini sama HY sama dengan CS dikalikan T min T0. Ditambah dengan H plus lambda 0. Jadi HY itu adalah entalpi lembab di kandungan panas dari udara lembab tadi, itu sama dengan CS, jadi semacam CP dikalikan delta T, ditambah dengan H dikalikan lambda 0. Karena fasenya adalah gas semua, maka ada panas sensibelnya, CP delta T, ada panas latennya. H dikalikan lambda 0 ini adalah panas latennya. Jadi pada suhu T itu dalam fase gas semua, dalam fase uap semua, maka HY itu sama dengan CS dikalikan T min T0 plus H dikalikan lambda 0. Lambda 0 itu adalah panas laten pada suhu standarnya, misalnya 25 derajat misalnya. Bila T0 diambil pada 0 derajat Celcius, maka persamaan 9 menjadi HY sama dengan 1,005 kali 1,88 seperti tadi yang di atas tadi dikalikan T. Jadi yang ini tadi adalah yang dari CS dikalikan T min T0, kemudian yang H dikalikan Y0-nya adalah ini, 2501,4 H. Jadi lambdanya ini adalah 2501,4 lambdanya. Itu adalah rumus-rumus mulai dari entalpi, persen entalpi, dan seterusnya sampai entalpi lembab. Untuk entalpi, humidity ya, mulai dari humidity sampai entalpi ini ada 9 rumus tadi, 10 rumus. Kemudian yang berikutnya ada istilah suhu bola basah. Bab temperatur adalah suhu keadaan mantap non kesetimbangan atau steady non equilibrium yang terjadi bila sejumlah atau sedikit air dikontakkan dengan aliran gas secara kontinu pada kondisi adiabatik. Pada pengukurannya, termometer dibungkus dengan kapas atau kain yang dibasahi, kemudian dialiri dengan udara yang mempunyai suhu kering dry bulb P dan kelembapan H. Pada keadaan mantap, jadi air dari kapas atau kain akan menguap ke aliran gas atau udara yang menyebabkan suhu kapas atau kain turun lebih dingin daripada akibat penguapan tersebut. Pada keadaan ini, panas penguapan atau panas laten untuk penguapan setimbang dengan panas konveksi yang mengalir dari udara pada suhu T ke permukaan kapas atau kain pada suhu TW. Suhu kapas atau kain pada keadaan inilah yang kita sebut sebagai suhu bola basah. Jadi begini, kalau kita mengukur sesuatu dengan termometer biasa begitu, maka itu kita sebut sebagai suhu bola kering. Jadi termometernya dalam keadaan kering, kemudian digunakan untuk mengukur suhu yang diukur ya, misalnya udara di sekitarnya itu tetap dalam bentuk termometernya kering. Dan kalau suhu bola basah adalah termometernya itu dibungkus kain atau kapas, kemudian dibasahi. Nah, kemudian ini dikenakan pada aliran udaranya. Nah, karena
udaranya mengalir, itu menyebabkan sebagian air dari yang terkandung di kapas tadi itu akan menguap. Nah, pada waktu menguap, dia mengambil energi di sekitarnya. Akibatnya, maka suhunya di sekitarnya itu menjadi lebih rendah karena ada energi yang diserap oleh udara untuk menguapkan air dari kapas tadi. Akibatnya adalah T atau suhu yang dengan bola basah tadi itu suhunya akan lebih rendah daripada suhu yang bola kering. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengukur kelembapan. Dengan mengetahui suhu bola basah dan suhu bola kering, maka kelembapan udara yang dilewatkan tadi itu bisa diukur. Berikutnya adalah suhu jenuh adiabatis. Jadi suhu jenuh ini adalah apabila udara tadi dijenuhkan itu dengan cara diberi tambahan uap air, ya. Jadi udaranya itu diberi tambahan uap air, maka suhunya nanti itu akan sama dengan suhu air yang diberikan, yang disemprotkan. Ini caranya dengan disemprotkan ini. Jadi kalau misalnya ini tidak ada uap airnya, udaranya dimasukkan, maka keluarnya mungkin sama saja dengan pada waktu masuk, tetapi dengan ditambahkan semprotan air, maka lama-lama kalau sudah seimbang, itu suhu udara yang masuk T tadi itu akan menjadi TS. Ini jenuh ini, ya. Itu uap air yang terkandung dalam udara itu jenuh mendekati 100% nanti. Maka suhunya akan hampir sama dengan atau sama dengan masuknya air yang disemprotkan tadi. Jadi ini caranya ada air dipompa dari atas terus kemudian disemprotkan pakai nozzle begitu ya, pakai spray begitu. Kemudian udara atau gasnya itu dilewatkan dari bawah, sebenarnya bukan dari atas, dari bawah, sehingga terjadi kontak antara titik-titik air dengan udaranya. Akibatnya titik-titik airnya tadi itu akan terbawa atau menjadi terbawa oleh udaranya ya, menjadi bagian dari udaranya. Namanya saturasi atau penjenuhan kalau seperti ini. Dan nanti itu, terus kemudian kurva kelembapan atau humidity chart atau psychometric chart namanya ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengukur atau untuk menentukan kelembapan tadi. Biasanya yang diketahui itu pokoknya 2 variabel diketahui, maka yang lain-lain bisa dihitung, bisa didapatkan dari kurva humidity chart ini. Jadi namanya kurva humidity chart ini, humidity atau humidity chart atau psychometric chart ini adalah hubungan antara beberapa parameter atau variabel properti dari udara seperti yang tercantum pada terminologi di atas. Jadi situ ada humidity, ada dew point, ada CS tadi apa? CS, ada enthalpy dan sebagainya itu tercantum di sana ya. Jadi di sana suhu dengan kelembapan, suhu dengan volume lembab, suhu dengan volume spesifik, suhu dengan panas laten, suhu kelembapan dengan panas laten, panas lembab, enthalpy dengan kelembapan dan sebagainya. Ini nanti yang akan kita bicarakan dan kita pakai untuk menentukan angka-angka atau harga-harga dari seperti yang di atas tadi. Ya. Humidity-nya berapa, humidity jenuhnya berapa, dan seterusnya itu bisa dari humidity chart atau
psikometrik cat itu bisa didapatkan. Kemudian metode pengukuran kelembapan. Metode pengukuran kelembapan ini ada beberapa. Yang pertama adalah metode kimia, yaitu metode absorpsi. Yaitu gas atau udara lembab yang mengandung uap air dikontakkan dengan absorben tertentu, baik itu padat atau cair. Kelembapan udara yang lewat dapat ditentukan dengan menghitung selisih massa absorben setelah dan sebelum absorpsi dibagi volume udara kering yang lewat tadi. Jadi misalnya ada udara lembab, itu dilewatkan ke yang cair itu, yang saya tahu yang higroskopis itu adalah H2SO4. H2SO4 itu punya sifat higroskopis, mudah menyerap uap air. Jadi misalnya saja ya, di suatu wadah itu kita punya H2SO4, masanya 10 gram misalnya. Kemudian kita hembus dengan udara yang basah tadi, misalnya hanya waktunya 1 menit misalnya. Dari 1 menit itu bisa kita hitung volume dari udara yang lewat. Kemudian pada waktu disemprotkan ke H2SO4, maka H2O-nya akan terikat atau terserap ke dalam H2SO4. Sehingga pada waktu keluar itu menjadi kering, menjadi lebih kering udaranya. Nah, H2O yang terserap di dalam H2SO4 dibagi dengan volume udara yang lewat itu, atau jumlah ya, massa udara yang lewat itu akan bisa dihitung sebagai humidity-nya, kelembabannya. Itu metode absorpsi. Yang padat, jadi misalnya absorben yang padat itu misalnya adalah kapur, silika gel. Silika gel itu menyerap uap air yang ada di dalam udara. Silika gel yang kita gunakan di lab itu silika gel, tapi bisa juga kita menggunakan kapur, CaO atau ya CaO ya, CaO. Jadi batu kapur yang sudah dibakar itu, kan batu kapur itu CaCO2 ya. Kalau dibakar itu akan menjadi CaO plus CO2. Nah, CaO ini yang punya kemampuan untuk menyerap H2O. Itu salah satu absorben yang dalam keadaan padat. Tapi yang paling terkenal adalah silika gel. Yang kedua, metode bola basah ya, seperti tadi, metode bola basah dan bola kering, yaitu dengan mengukur suhu bola kering dan bola basah dari udara yang dilewatkan pada termometer bola kering dan bola basah. Dengan bantuan psikometrik cat, kelembabannya dapat ditentukan. Jadi ini butuh 2 termometer, satunya tetap kering, satunya diberi kapas tadi, dibasahi, dan udaranya dilewatkan ke kedua termometer tadi. T itu adalah yang untuk bola kering, dan TW untuk yang bola basah. Dari T dan TW, kemudian diplotkan ke psikometrik cat, akan diperoleh H-nya dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah metode titik embun atau dew point, yaitu gas atau udara lembab dilewatkan pada plat dengan permukaan halus yang didinginkan. Akibat pendinginan, maka uap airnya akan mengembun pada permukaan plat. Massa embun dibagi dengan massa udara kering yang dilewatkan, merupakan kelembaban udara tersebut. Nah, ini yang seperti yang terjadi di AC. Ya. Jadi AC itu memasukkan udara yang lembab itu ke dalam AC, di mana AC itu suhunya rendah, sambil mendinginkan udaranya, sambil mengambil uap airnya. Sehingga pada waktu keluar dari AC, itu udaranya menjadi lebih kering,
kandungan uapnya sangat kecil dan dingin, ya. Sehingga di ruangan yang ber-AC menjadi nyaman. Tapi ada kelemahannya kalau di dalam ber-AC, yaitu kulit kita menjadi lebih cepat kering, ya. Karena uap air yang keluar dari pori-pori kulit kita itu segera diserap oleh udara yang kering tadi, sehingga tidak keringetan tetapi kering, ya. Itu ada, kalau orang-orang kecantikan itu ada batasannya sebetulnya. Di bakar kecantikan itu nggak boleh lama-lama di ruangan yang ber-AC karena akan merusak kulit, ya. Terutama untuk cewek dan ibu-ibu. Jadi salah satu cara untuk menghitung kelembapan udara yang dilewatkan itu adalah dengan metode dew point tadi, yang cara kerjanya sama seperti yang terjadi di AC kita. Yang keempat adalah metode bulu angsa. Ini kuno ini, ya. Jadi dulu di Eropa, terutama Eropa bagian utara, itu melihat udara itu basah atau kering, lembab atau tidak, itu dengan melihat bulu angsa, ya. Jadi bulu angsa itu pergantian dari musim dingin ke musim panas atau ke musim gugur dan musim panas, itu ditandai dengan bulu angsa ini. Jadi kalau dulu di Swedia, Norwegia itu awalnya menemukan seperti itu. Jadi bulu angsa itu kalau dalam keadaan kering itu mengkeret, ya, mengkeret itu, ya, tidak, ya mengecil lah, ya mengecil. Tapi begitu dikenakan pada udara yang basah, maka dia akan mengembang, mengembang dan makanya bertambah, ya. Nah, selisih dari masa setelah dikenakan pada udara dikurangi dengan masa waktu seratnya atau bulu angsanya kering, dibagi dengan udara yang dilewatkan, itu merupakan kelembapannya. Yang terakhir adalah metode konduktivitas serat. Ini yang sudah kita gunakan secara elektronik, ya, ini elektronik. Jadi ini kalau dulu serat diberi elektrolit begitu, kalau sekarang bukan serat tapi sudah logamnya sendiri, jadi semacam konduktor gitu, langsung bisa digunakan untuk melihat kelembapan udara. Kalau saudara tahu di penggilingan padi, di pabrik-pabrik di bijian dan sebagainya, termasuk di pengolahan batu bara, itu kita hanya nyolokkan semacam termometer gitu ke biji-bijian itu langsung tahu kandungan uap airnya yang ada di dalam biji-bijian. Itu seperti ini metodenya, ya. Jadi kalau yang dulu itu serat yang diberi elektrolit, jadi serat diimpregnasi, maksudnya diimpregnasi itu dilapisi oleh elektrolit tertentu, maka akan mempunyai konduktivitas listrik atau tahanan listrik tertentu. Bila serat tersebut dikenakan pada udara lembab, maka konduktivitas atau tahanan listriknya akan berubah sesuai dengan kelembapannya. Ini menggunakan alat-alat elektronik, ya. Kalau sekarang sudah pakai digital gitu ya. Barangkali HP kita nantinya langsung bisa melihat kondisi kelembapan udara di sekitar kita. Kalau sekarang kan suhu bisa, suhu tubuh kita juga bisa. Itu dari kamera itu bisa langsung kita ukur suhu kita, suhu badan kita, suhu udara di sekitar kita langsung bisa. Tapi yang kelembapan saya belum tahu, ya.
Mungkin nantinya dengan HP kita itu sudah bisa kita lihat kelembapan udara di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah metode humidifikasi dan dehumidifikasi. Humidifikasi atau pembasahan itu beberapa cara, yaitu dengan menambahkan uap steam secara langsung ke dalam udara yang ingin ditingkatkan kelembapannya. Jadi mungkin udara kering itu dicampur dengan steam, dengan uap. Dengan perbandingan tertentu gitu, langsung dicampurkan, maka kelembapannya akan meningkat. Kemudian dengan mencampur secara langsung udara yang relatif kering dengan udara yang relatif basah. Ini hampir sama ya. Jadi ada udara basah dan udara kering dicampurkan begitu. Kalau yang di atas tadi itu yang langsung steam, tapi kalau yang kedua ini adalah udara kering dicampur dengan udara basah. Kemudian dengan menyemprotkan air dalam udara yang diinginkan. Jadi ini seperti kalau kita ada di keramaian yang saya tahu dulu waktu di Dufan, waktu di TMII dan sebagainya, itu kipas anginnya itu dilengkapi dengan penyemprot air, supaya udara di sekitarnya menjadi lebih lembab dan dingin. Kemudian yang terakhir adalah mengontakkan udara dengan air dalam kolom kontak seperti kolom, bubble kolom, dan sebagainya. Jadi kalau yang terakhir ini itu seperti pada gambar yang pelembapan tadi ya, penjenuhan tadi. Tapi di situ ada packingnya, ada kolom isian ya, kolom isiannya. Pack kolom itu kolom isian. Bubble kolom itu berarti satu kolom yang berisi air, kemudian udaranya dilewatkan dari bawah, gelembung-gelembungnya itu akan menjadi lebih basah atau lebih lembab pada waktu keluar. Itu yang bubble kolom. Yang pack kolom itu berarti seperti yang praktikum kita di OTK 2 ya. Kemudian untuk yang dehumidifikasi, jadi pengeringan udara, itu ada metode absorpsi seperti tadi, yaitu udara yang basah itu dilewatkan pada absorben, penyerap, ya, padat atau cair. Metode kondensasi seperti tadi yang pakai AC tadi ya. Kemudian metode kompresi. Jadi udara apabila ditekan, terutama pada suhu rendah ditekan, maka pada tekanan tertentu itu uap airnya akan mengembun lebih dahulu, akan mencair lebih dahulu sebelum yang lain. Ya. Karena uap air dari tekanan parsial dari uap air itu cukup rendah, sehingga begitu diberi tekanan tertentu itu akan mencair lebih dahulu sebelum oksigen dan nitrogennya. Kandungan udara kan ada oksigen, nitrogen, ada uap air, ada argon dan sebagainya. Nah kalau ditekan sedemikian rupa, uap airnya dulu yang mengembun. Kemudian yang terakhir adalah metode pencampuran, yaitu mencampur udara lembab dengan udara kering. Jadi maksudnya itu hampir sama dengan yang tadi untuk pelembapan. Itu kalau pengeringan udara atau dehumidifikasi itu juga bisa. Tapi ini sekedar menurunkan kelembapannya, ya. Bukan sampai menghilangkan sama sekali kelembapannya. Kalau yang seperti AC, yang metode kondensasi itu ya memang nggak ada yang sampai sempurna 100% hilang uap airnya, tetapi sangat kecil kandungan uap airnya di dalam udara yang keluar dari AC. Ya seperti di dalam kulkas tadi, itu karena didinginkan, maka uap airnya akan mengembun dulu, bahkan menjadi es. Sehingga udaranya yang di dalam kulkas itu menjadi udara yang relatif kering.
Yang terakhir adalah penggunaan dari proses humidifikasi dan dehumidifikasi. Untuk pengkondisian ruang inkubasi pada budidaya jamur, bakteri, dan bidang mikrobiologi lainnya. Untuk proses pengeringan bijian atau padatan lainnya. Jadi biasanya kalau yang untuk pengeringan dan bijian dan padatan lainnya ini adalah udara yang kering, ya, udara yang kering. Untuk proses pengeringan ini sebetulnya kalau ditinjau dari udaranya dilewatkan ke biji-bijian yang mau dikeringkan, maka sebetulnya kalau ditinjau dari udaranya itu adalah pelembapan udara, pembasahan udara. Tetapi kalau ditinjau dari padatannya, maka itu adalah pengeringan padatan. Jadi pada waktu kita mengeringkan padatan, itu sebetulnya juga terjadi pelembapan udaranya. Jadi nanti kalau kita bicara tentang pengeringan, itu selalu akan bertemu hasil dari pengeringan bijian itu adalah udara yang lembab. Sebetulnya pada waktu kita mengeringkan baju di pemean kita ya, tempat cucian kita itu tidak perlu dengan panas yang tinggi, tidak perlu dengan suhu yang tinggi. Kalau udara yang dihembuskan atau yang dikenakan pada baju basah kita itu mempunyai kelembapan rendah, maka dia akan cepat mengeringkan baju kita. Apalagi kalau ditambah dengan hembusan angin, ya, maka lebih cepat menyerap uap air yang ada di dalam baju kita. Kalau baju kita dikeringkan dengan suhu tinggi atau dengan sinar matahari, apalagi ya, di sana ada sinar ultraviolet, ada sinar infrarednya dan sebagainya, maka lebih cepat rusak kain-kain yang dijemur di sinar matahari. Tapi yang penting sebetulnya adalah dikenakan pada udara yang mempunyai kelembapan rendah, sehingga uap airnya mudah terserap ke dalam udaranya. Itu kalau pengeringan. Nanti kalau dalam penerapan di pabrik juga demikian. Pabrik ada pengeringan yang tidak boleh pada suhu tinggi. Maka kalau suhu tinggi misalnya komponennya akan rusak, terdegradasi, terdekomposisi misalnya, maka diperlukan suhu rendah. Nah, pada suhu rendah itu yang digunakan adalah udara yang kering pada suhu rendah, sehingga bisa mengambil uap air dari bijian yang dikeringkan. Itu adalah humidifikasi dan dehumidifikasi. Lah, ini gambarnya atau kurvanya dari humidity chart. Ini saya mengambil dari Ginkgoplis ini, tapi kurang lengkap. Jadi yang di sini hanya percentage humidity. Jadi yang bawah ini adalah dry bulb temperature. Kemudian yang kanan ini adalah humidity-nya hanya. Kemudian yang garis-garis ini, melengkung-melengkung ini, itu adalah percentage humidity. Ini kalau dari bukunya Ginkgoplis. Tidak lengkap ya, tidak ada DS-nya tadi, kemudian tidak ada dew point itu sebenarnya bisa dilihat dari sini sebetulnya. Jadi misalnya yang 100% percentage humidity ini adalah titik-titik atau garis-garis dew point. Di sini 30 derajat. Di sini 40 derajat. Jadi, tapi lebih komunikatif lagi adalah yang di bawahnya ini. Yang saya ambil dari bukunya orang India ini, lupa saya. Ya. Kalau di sini
itu adalah yang bawah ini adalah dry bulb temperatur, yang di sini adalah wet bulb temperatur, ya, yang ini. Jadi 10, 15, 20, 25, 30 ini adalah wet bulb temperatur. Ya sebetulnya 10 ini juga dari bawah ini ya ketemu di sana, tapi kan lebih mudah kita baca kalau ada angka-angkanya. 25 ini ya, 25 ya di sini. Jadi dry bulb temperatur di bawah, wet bulb temperaturnya yang melengkung di 100% percentage ini, kemudian moisture content atau H-nya, ya, humidity-nya adalah yang kanan ini, kilogram H2O per kilogram dry air. Kemudian di sini ada enthalpy of saturation. Jadi entalpinya itu ada di sini, bisa di garis-garis lurus ke kanan ini ya, ke kanan miring ini, itu adalah percentage humidity. Kemudian ini yang melengkung yang ke kiri, melengkung-melengkung ini adalah relative humidity. Ya, ini yang RH tadi. Yang di sini tadi adalah 100% yang paling kiri, yang di sini 90, 80, 70, 60, 50, dan seterusnya. Ya, ini adalah percentage humidity atau relative humidity. Ya. Jadi ini lebih mudah dipahami. Nanti dari soal itu akan lebih, nah ini latihan soal ini itu lebih mudah dipahami dari gambar yang di bawahnya nanti. Udara lembab yang bersuhu 28 derajat Celcius mempunyai titik embun atau dew point 8 derajat Celcius. Dengan menggunakan kurva psikometrik, tentukan kelembapan relatifnya, kelembapan absolutnya, suhu pola basah, suhu kering, volume lembabnya, entalpi lembabnya. Yang ketujuh, massa udara kering bila mengandung 2 kg air. Volume udara lembab bila mengandung 2 kg air. Jawabannya adalah sudah saya tulis di bawahnya. Jawabannya ini, tapi mencarinya itu adalah di bawah. Ya. Tadi yang diketahui adalah suhu pola kering dan titik embunnya. Ini yang tadi. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan A, ini adalah suhu pola keringnya di bawah ini, kita tunjuk ke angka 28. Nah, kemudian dew point-nya pada 8 derajat Celcius, jadi dew point-nya ini, di titik ini. Jadi dicari di sini, garis yang paling kiri ini, garis melengkung paling kiri di angka 8. Dari situ tarik garis horizontal sampai mengenai garis ini. Nah, jadi bertemu di titik ini, di titik yang saya tunjuk ini. Nah, dari situ, titik ini menjadi acuan ini. Humidity-nya berapa? Langsung aja tarik ke kanan, seret gitu, maka humidity-nya ada di sini. Relatif humidity-nya berapa? Ya, ini, seret ini ya, yang melengkung ini, kira-kira di berapa ini? Ini kan 28 di sini, 8 di sini, ketemu di sini. Nah, ini pas di garis ini, berapa ini? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 30. Ya, ini 30% ini. Kemudian pertanyaan yang, ini yang pertama ya. Pertanyaan pertama, relatif humidity-nya 30% di sini. Kemudian yang kedua adalah humidity absolutnya berapa. Nah, ini tinggal intensif dari titik ini tadi, tarik ke kanan, seret sini. Maka diperoleh 0,007 kg per kilogram dry air. Pertanyaan keempat, berapakah dry bulb temperaturnya? Ya, dry bulb temperaturnya yang ini tadi, yang 28 tadi. Kemudian berapakah wet bulb temperaturnya? Nah, ini tadi ketemunya di titik ini ya,
titik yang saya tunjuk ini, maka kita tarik garis yang sejajar dengan garisnya apa ini, entalpi ini ya. Ini maka diperoleh titik di sini. Nah, di sini diperoleh wet bulb temperaturnya adalah 16,5 derajat Celcius. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat adalah berapakah dry bulbnya ya, yang ini berapa? Yang 28 tadi, dry bulb temperaturnya. Pertanyaan kelima tadi adalah humid volume. Ya, humid volume. Humid volume itu adalah yang ini, slide ini. Di titik ini, ya, di titik ini tadi adalah dew point-nya 8 derajat, dry bulb temperaturnya 28 di titik ini. Kemudian diikuti ini humid volume. Humid volume angkanya berapa ini? 0,086. Jadi ini seleret. Ini berapa ya? Tuh. Humid volume. Humid volume itu yang ini ya, yang apa namanya? Garis-garis lurus-lurus ke bawah, miring ini ya, gini. Jadi pada titik ini yang mengenai garis ini itu adalah di sini. Nah, ini adalah humid volume-nya. Kemudian yang terakhir adalah berapakah entalpinya. Nah, spesifik entalpinya adalah dari sini tarik garis sejajar dengan yang wet bulb temperatur tadi, maka diperoleh ini. Di gambar yang atas tadi, humid volume-nya mana ya kok? Humid volume, oh iya ini humid volume ini, garis-garis ini. Ya, garis ini adalah humid volume. Ya, jadi dari psikometrik chart itu dengan 2 diketahui, maka yang lain bisa diperoleh. Sekarang untuk yang pertanyaan ke-7, masa keringnya bila mengandung 2 kg air. Masa udara kering bila mengandung 2 kg air. Jadi tadi humidity-nya kan 0,00 berapa tadi? 0,007 ya, kilogram H2O per kilogram udara kering. Nah, kalau ini kandungannya 2 kg, maka udara keringnya berapa? Nah, tinggal 2 kg dikalikan seper H. Ya. 1 per 0,007. Maka diperoleh 285,7 kg udara kering. Jadi kalau udara keringnya sekian, maka dia bisa memuat 2 kg air, 2 kg uap. Ya. Kemudian volume udara lembabnya bila mengandung 2 kg air. Tadi di pertanyaan sebelumnya itu pH, volume lembabnya adalah 0,86 meter kubik per kilogram. Nah, maka nanti kalau mengandung 2 kg air, berapa volumenya? Tinggal ini dibalik, seper pH dikalikan M-nya ini. 2 kg air. Ya. Jadi 2 kg dikali ini.
Oh, masih dikalikan H juga ya. Ini dikalikan 1/H. 1/H dikalikan VH dikalikan M-nya. Ya, 1/H. Jadi ini VH-nya 0,86 meter kubik per 1 kg udara kering. Kemudian dikalikan 1 kg udara kering per 0,07 kg H2O dikalikan 2 kg H2O. Maka kalau ini coret-coret diperoleh 245,7 meter kubik. Itu kalau yang diketahui dew point dan suhu udara keringnya, dry bulb temperatur. Nah, sekarang kalau yang diketahui dry bulb dan wet bulb temperatur hampir sama saja ya. Misalnya saya punya udara, saya ukur dry bulb temperaturnya 35 derajat Celcius misalnya di sini. Kemudian wet bulb temperaturnya, suhu bola basahnya misalnya 20. Ini 20. Maka untuk menentukan titik acuannya itu kita tarik ke 35 ke atas ya. Dry bulb temperatur 35 ke atas, set. Kemudian 20 ke kiri turun ini ya. Ketemu di sini, di daerah sini. Maka berapakah humidity-nya? Maka tinggal tarik ke kanan lurus, humidity-nya 0,007. Kemudian berapakah relatif humidity-nya? Ya, relatif humidity-nya yang ini. Ya, kira-kira ini 20%. 20%. Kemudian berapakah volume lembabnya? Nah, ini tarik sini, set. Ini. Dan berapakah dew point-nya? Nah, dew point-nya tadi ini 20 sama 35 di sini, tarik ke kiri sampai mengenai garis 100% ini. Ya, dari tarik ke sini, set begini, maka dew point-nya kira-kira di 12,5 ya, kira-kira di sini. Jadi ini kalau diturunkan suhunya sampai 12,5, maka uapnya akan mengembun di sini nih, mengembun. Kemudian kalau dipanaskan, jadi misalnya saya punya tadi di sekian, kalau udaranya dipanaskan menjadi 50 derajat Celcius. 20 sama 35 ketemu di sini. Kalau dipanaskan menjadi 50 derajat Celcius, begini ke atas, di sini, maka hanya humidity absolutnya itu tetap 0,07 ini. Tetapi relatif humidity-nya akan berubah. Kalau tadi 20%, maka di sini menjadi sekitar hampir 10% ya, 10%-an. Jadi kalau udara itu dipanaskan, itu humidity-nya tetap, kandungan uap airnya tetap saja, tetapi relatif humidity-nya akan turun. Jadi persen humidity-nya akan turun. Dengan demikian, maka kemampuan untuk menyerap uap air dari sekitarnya akan menjadi lebih besar kalau dinaikkan suhunya. Kalau diturunkan suhunya, udara ini diturunkan suhunya, maka dia akan mendekati jenuh. Mendekati jenuh itu artinya nanti kalau sudah pada dew point-nya, itu akan jenuh dan mengembun. Jadi sebenarnya di udara kita ini itu semuanya mengandung uap air, tetapi tergantung pada tempatnya berapa humidity-nya. Seperti saya katakan tadi di Surabaya itu lebih lembab daripada di Malang, itu karena di Surabaya dekat dengan pantai, dekat dengan laut, di mana untuk di laut itu kecepatan penguapan uap airnya dari laut itu lebih tinggi daripada di darat. Sehingga di pantai itu kebanyakan
mempunyai humidity atau kelembapan lebih tinggi daripada di daratan, apalagi di gunung. Kalau di gunung itu suhunya rendah, gampang mengembun, sehingga udara yang di sekitarnya itu menjadi lebih kering. Kalau saudara-saudara ke gunung ya, ke puncak gunung begitu, itu pulang dari sana kadang-kadang bibir pecah-pecah, kemudian kulit yang terkena sinar matahari itu apa namanya, seperti terbakar dan sebagainya. Itu ya karena itu tadi, karena kering, ya, kelembapannya rendah. Itu barangkali untuk hari ini tentang kelembapan, tentang humidifikasi dan dehumidifikasi. Ada pertanyaan barangkali dari saudara? Ronald, Gerat? Belum ada pertanyaan? Sampai sini belum, Pak. Belum ya, oke. Dibaca secara cermat, secara teliti apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok kalau nutut saya teruskan ke bab berikutnya, yaitu tentang pengeringan rahing. Ya. Barangkali itu dulu untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada kekurangan dari saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya izin meninggalkan tempat. Ya, Pak.